semua, selamat datang kembali di channel Belajar Kimia Organik. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai reaksi adisi yang terjadi pada alkena dan alkuna. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk mensubscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya supaya kalau ada video baru langsung mendapat notifikasi. Oke. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar reaksi adisi. Teman-teman yang sudah belajar reaksi adisi, silakan mengikuti latihan-latihan soal yang akan ditampilkan pada video ini. Tapi bagi teman-teman yang belum belajar mengenai reaksi adisi, silakan menuliskan pertanyaan ataupun komentar di kolom komen jika ada hal-hal yang ingin dijelaskan lebih lanjut. Jadi, secara umum, adisi itu adalah reaksi yang terjadi pada ikatan rangkap. Oke. Jadi, adisi itu addition. Jadi, kalau misalnya bahasa Inggrisnya adalah addition, itu adalah penambahan. Jadi, jika kita melakukan reaksi penambahan suatu gugus, maka yang bisa dilakukan adalah terhadap ikatan rangkap seperti ini, misalnya alkena, alkuna, ataupun karbonil. Karbonil itu adalah C rangkap O, ataupun gugus-gugus fungsi yang merupakan turunan dari karbonil. Jika dilihat dari mekanisme yang sudah dikenal, reaksi adisi itu dapat terjadi secara sin maupun anti. Nah, reaksi yang pertama yang akan kita pelajari adalah reaksi hidrogenasi. Nah, hidrogenasi pada alkena dan alkuna dapat terjadi secara sin. Misalnya, reaksi hidrogenasi pada alkena ini dengan H2 dan menggunakan katalis platinum. Reaksi terjadi secara sin karena kedua hidrogen terikat pada karbon dari arah yang sama. Jadi dari arah yang sama, dari arah bawah kalau digambarkan pada reaksi ini. Misal, jika adisi sin hidrogen pada alkuna dengan cara yang sama, maka akan terjadi pembentukan alkena cis. Misal di sini kita punya 3 heksuna yang direaksikan dengan H2 dan katalis. Di sini katalisnya adalah katalis nikel boron, sehingga terjadi adisi sin, maka yang terbentuk adalah alkena cis. Ini cis ya. Alkena cis, hidrogennya ada di sebelah sini. Nah, jadi hidrogen berada pada arah yang sama. Atau jika kita gunakan katalis palladium charcoal atau katalis Lindlar, maka yang terjadi juga adalah adisi sin. Misalnya di sini ada alkuna, kemudian direaksikan dengan H2 dan palladium charcoal, produk yang terbentuk adalah alkena cis. Seperti itu. Sampai sini sudah bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya, jika teman-teman ingin melakukan adisi anti pada alkuna, jadi adisi anti pada alkuna, maka sumber hidrogen yang digunakan itu bukan H2 dan katalis, tapi di sini kita lakukan pembentukan H2 melalui reaksi antara litium dan etilamin. Jadi etilamin itu adalah ini. Nah, di C2H5NH2. Misalnya di sini contohnya kita punya 4 oktuna, maka yang terbentuk adalah alkena trans, yaitu E4 oktena. Jadi sumber hidrogennya di sini berbeda antara hidrogenasi sin yang menggunakan H2 dan katalis palladium atau katalis Lindlar tadi dengan adisi anti yang menggunakan hidrogen secara in situ, disebutnya in situ ya.
in situ karena hidrogen yang digunakan berasal dari reaksi yang terjadi dalam sistem reaksi adisi tadi. Nah, selanjutnya bagaimana adisi lain yang dapat dilakukan pada alkena? Secara umum, adisi pada alkena merupakan adisi elektrofilik. Maksudnya apa? Jadi alkena di sini adalah suatu gugus yang kaya elektron. Kemudian di sini kita punya suatu elektrofil. Kebetulan di sini contohnya adalah hidrogen yang terikat atom elektronegatif. Jadi kalau ini atom elektronegatif, maka hidrogennya parsial positif muatannya ya. Karena itu, hidrogen yang terikat atom elektronegatif ini akan bersifat sebagai elektrofil. Elektrofil muatan positif sehingga dapat bereaksi dengan alkena yang merupakan gugus kaya elektron. Jadi dengan kata lain di sini alkena bertindak sebagai nukleofil, sedangkan tadi hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif itu bersifat sebagai elektrofil. Apa yang terjadi? Setelah serangan maka terbentuk karbokation. Jadi adisi pada alkena itu umumnya membentuk intermediate karbokation. Jadi setelah terbentuk karbokation di sini akan terjadi serangan dari tadi pasangan elektrofil atau ion yang tersisa, misalnya di sini ion halida yang sekarang dia bertindak sebagai nukleofil menyerang karbokation sehingga akan terbentuk kalau di sini alkil halida ya. Tuh. Baik. Di sini kita lihat reaksi antara propena dengan HBr yang berlangsung lambat. Di sini akan terjadi dua karbokation yang mungkin terbentuk akibat serangan alkena ke atom H. Jadi karbokationnya bisa terjadi di ujung atau karbokation primer, dan yang kedua akan terjadi karbokation sekunder di sebelah sini. Apa yang terjadi di sini bahwa karena karbokation sekunder ini lebih mudah terbentuk dan lebih stabil, maka yang terjadi adalah 2-bromopropan. Reaksi adisi yang seperti ini disebut reaksi adisi Markovnikov karena reaksi adisi terjadi melalui pembentukan karbokation. Karbokationnya yang stabil. Nah, silakan teman-teman coba reaksi ini dengan pause videonya. Silakan teman-teman coba. Yang pertama adalah alkena A dengan HBr, alkena B dengan ini ICl ya, ICl, dan alkena yang ketiga dengan HI. Oke. Jadi kita lihat bahwa alkena yang A, alkena yang pertama itu akan bereaksi dengan HBr. Yang terjadi pertama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, alkena akan menyerang H yang bermuatan lebih positif dibanding Br, sehingga Br dapat dilepaskan, kemudian terjadi karbokation yang stabil. Karbokationnya itu dapat terjadi di ujung atau di tengah. Nah, mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang tersier di sini karena lebih stabil. Kemudian terjadi serangan Br- ke karbokation tersebut sehingga yang terbentuk adalah senyawa ini. Nah, untuk soal yang B dan C silakan teman-teman coba. Selanjutnya tadi kita kenal adisi Markovnikov. Maka yang sekarang kita lihat adalah adisi anti-Markovnikov. Jadi kalau adisi Markovnikov tadi dilakukan reaksi antara alkena dengan HX,
Tapi kalau kita racuni dengan peroksida, maka yang terjadi adalah produk anti Markovnikov. Nah, reaksi ini akan berlangsung dengan baik jika kita gunakan HX-nya itu adalah HBr. Nah, selanjutnya, contoh adisi Markovnikov lain adalah adisi H2O atau kita kenal dengan reaksi hidrasi. Ya. Jadi reaksi ini akan berlangsung yang baik jika kita gunakan katalis asam. Jadi H2O-nya itu kita tambahkan asam sehingga terbentuk spesies H3O+ yang tentu saja akan lebih reaktif terhadap reaksi adisi. Jadi di sini kita punya H+, kemudian kita serang oleh alkena sehingga terbentuk karbokation seperti ini. Setelah itu, pasangan elektron bebas dari air ini akan diserahkan kepada karbokation. Jadi selalu panah itu dari elektron bebas menuju karbokation. Setelah itu terjadi oksigen yang berikatan dengan 3 gugus. Jadi oksigennya di sini bermuatan positif 1. Setelah itu salah satu hidrogennya diambil oleh H2O yang lain dalam larutan, karena dalam larutan kan banyak H2O-nya. Akibatnya yang terjadi adalah alkohol. Jadi jika alkena ini kita adisi atau kita hidrasi, maka yang terbentuk adalah alkohol. Apakah sudah jelas sampai sini? Jika ada yang ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Jadi, sekarang teman-teman coba gambarkan mekanisme reaksi dua butena ini dengan katalis asam, sehingga terbentuk 2 butanol, begitu pula senyawa yang bawah, sikloheksena, menjadi sikloheksanol. Selanjutnya, karena tadi reaksi adisi terhadap alkena dapat menyebabkan pembentukan karbokation seperti pada video sebelumnya, karbokation ini akan menyebabkan adanya kesempatan untuk melakukan penataan ulang. Akibatnya, karbokation yang terbentuk akan menjadi karbokation yang stabil. Jadi, secara molekular akan mengarah pada pembentukan karbokation tersier. Jadi contohnya di sini 3,3-dimetil-1-butena itu akan bereaksi dengan H3O+ tadi ya. Nah, di sini. Jadi ini akan berikatan dengan H sehingga yang terbentuk adalah begini ya. Nah, karbokationnya di sini. Gitu. Coba kita perbaiki gambarnya. Misal di sini. Nah, karbokationnya di sini. Kemudian terjadi perpindahan gugus metil. Sehingga yang terjadi adalah karbokation tersier. Ya, di sini karbokation tersier lebih stabil. Karena itu, jika terdapat H2O di sini, maka akan terjadi ikatan karbokation itu, sehingga yang terbentuk adalah alkohol yang di sebelah sana sama dengan yang digambarkan pada slide. Baik, itulah penjelasan mengenai reaksi adisi yang terjadi pada alkena dan alkuna. Semoga bermanfaat. Silakan tekan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tetap mendapat update dari slide ini. Selanjutnya, jika teman-teman merasa ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.